وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابة الشيخ الفضول إلينا شيخنا المسلمين إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا الله يعلي درجاتهم في الجنة يعيد عليهم من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأبدادهم أجمعين من سلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat majelis Nabi Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-faslur rabi'u fil hasadi. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Ini termasuk sifat-sifat yang tercela pada batin kita. Jadi maksiat itu yang kita kerjakan ada yang zahir, ada yang batin. Di sini termasuk masih yang batin. Jadi diantaranya adalah sifat hasad. Adapun hasad yakni dengki, maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia. Jadi dengki ini termasuk dosa besar juga. Dosa nanggena sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak, oleh hukum fikih. Jadi hukum fikih mengatakan bahwa hasad itu adalah sebesar-besar kejahatan manusia. Jadi orang nang dengki mun mahiri lah. Mahiri kayak orang mengaji bagus tak? Misalnya orang itu alim, kita hanya mengaji, lalu kita asahiri lawan sidin itihi bang, sidin itu ngapa gawiannya? Oh bisukan mengaji, oh jam 8 mengaji, oh setengah hari mengaji, oh nah iringi juga. Nah itu ngarannya mahiri ya. Jadi bila kayak itu lalu kita sukses juga. Kita ini hendak mengiringi sidin aja. Kenapa jadi sidin itu mau hafal surah Tabarak misalnya? Oh sekalinya bila hendak makan di sidin, bila aku kada hafal satu ayat, nah maka aku kada boleh makan. Lalu sidin nuruti, nah akhirnya apa? Hafalnya. Lantaran apa tadi? Nah, lantaran itu tadi yang dikisahkan. Jadi sama orang lah. Artinya menang kayak aku ini mau juga jangan alim, mau juga bisa, mau juga sugih, misal sugih kan lah.
Nah, jadi dilihatin orang itu, oh kayak ini orang tadi. Cuman dilihatin yang bagus bang lah, yang bagus lah yang dilihat itu deh. Ada yang ini yang dilihatin luput. Soalnya sih gawian maling, perampok, apalah kasih sugi aja. Gitu diiringi, nah itu salah gitu adanya. Salah iringi, ya lah. Ini maksudnya yang bagus. Nah, oh umpama sidin itu kenapa jadi lancar baca Al-Quran? Oh soalnya bisukan sahajus, saya tengah hari sahajus. Nah kayaknya bahasa sahajus 3 juz sehari sidin cocok ya. Nah jadi seorang anak lancar juga kayak gitu juga gawian. Yalah supaya sama terlah. Nah, ada ini dengki lah. Jadi ini sifat yang ada di dalam hati kita. Jadi bila ada yang seperti ini di dalam hati kita, maka kita itu kita buangi, kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai hati kita itu seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jadi orang yang bersifat hasad ini adalah hukumnya haram lah. Nah, jadi haramnya gawiannya tadi haram. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna al-hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairika wa tuhibbu nuzula musibatin bihi wa la tahramul munafasatu wa hiya an taghbitahu wa tashtahiya li nafsaka mislahu wa la nuhibbu zawalaha minhu. Ujar Imam Ghazali artinya, dan ketahui olehmu, ibu-ibu lah, bapak-bapak, jangan ibu-ibu aja, guru aja, bapak-bapak buat juga ini semuanya aneh. Nah, ketahui olehmu, nah, jadi wa'lam tu ketahui olehmu. Nah, jadi kalau bahasa nahwu biasanya wa'lam ketahui olehmu ayyuhat talib, hai orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi umum tak, baik laki-laki perempuan. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu tahu ini bahwa dengki itu hukumnya haram. Tahu sudah kita ya lah, sudah mendengar tahu hukumnya. Yaitu apa nang dengki itu deh, nang haram tadi, bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu. Nah itu semacam. Jadi bila ada di hati kita suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripada kamu. Misal orang itu alim, misal orang itu pejabat, misal orang itu sugih, ya. Lalu di dalam hati kita deh, mudahan inyang itu habis hartanya. Nah itu berarti kita itu dengki lawan orang, mudahan jabatannya luntur. Jangan bahasa luntur tuh luntur lah. Mudahan ini sampai sugih ya. Nah itu di dalam hati kita itu suka yang demikian itu nikmat deh, itu yang disebut dengki. Jadi pengetahuannya siapa aja yang tahu, gurunya kayak gitu. Seorang yang tahu. Kita seorang nih. Kita berisian hati masing-masing. Nang tahu itu posisinya kita ini termasuk hasad, kita seorang. Karena kalau mau misalnya orang lain ya lah. Nah kita, namun Allah nyata tahu sudah. Ya lah. Ini nang maksudnya nih. Orang kada tahu. Kita ada sifat di dalam hati kita, riya, ujub, sum'ah, takabur, hasad dan lain sebagainya di dalam hati kita ini, kitanya aja yang tahu. Nah, jadi bila sudah tahu seperti ini, itu ada sifat dengki yang adanya di dalam diri kita. Jadi bila ada dalam hati kita suka, gembira, senang, akan hilang nikmat daripada orang. Orang tadi asal nyaman. Dalam hati kita mudah-mudahan bila ada musibah, oh mah gembira benar. Nah, itu satu
sifat yang termasuk hasad. Misal lah, orang tuh nyaman dah. Nah kemudian ini dapat musibah. Kita nang mendengar neneh senang. Nah itu yang termasuk hasad. Yalah, hasad. Jadi suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu. Nah itu bahayanya. Itu dalam hati kita berarti kita sudah tercela. Munnya ada lah, munnya ada deh. Mun ada panggurunya, dibujurakan. Nah ada dalam hati kita nih bujurakan. Yalah. Nah, tapi kalau kita memandang sesuatu kawan hilang apa sedih kita. Nah itu kada ada hasad berarti dalam diri kita. Kalau makasihannya, mudah-mudahan diganti Allah. Nah itu bagus. Nah, jadi orang yang berjualan apa, nah, jangan sedih. Misal kawan berjualan, yalah, laris, dagangannya sama misalnya. Nah doakannya, doakan. Wah ini mantap, yalah. Pahalanya genal juga dan itu bisa membulik lawan seorang. Nah ribetnya lah membulik kawan payuk misalnya lah seorang rising payuan. Nah doakannya dan payuk alhamdulillah kawan payuk syukur ya Allah udah kawan payuk tadi ulun kada apa-apa kada payuk mudahan isok biar ulun payuk gitu. Jadi berdoa juga. Nah jadi lantaran doanya tadi ya bisa ujar Tuhan ini sabar nah orang sabar lalu kasih Allah innallaha yuhibbus sabirin sesungguhnya Allah cinta lawan orang-orang yang sabar ini karena berjualan kada sing jualan nah itu bisa dicoba-coba Allah ya Allah dicoba Allah lalu kayaknya dikasih oleh Allah lantaran inya sabar tadi lantaran inya menjadi kekasih Allah lalu diberi Allah nikmat pula nah cuman tadi jangan sampai kita ini lah menyangka lawan Tuhan kada bagus ya lah nah artinya kawan barang payuk. Nah gitu ngarannya ibadah termasuk orang salik jalan orang anak menuntut jalan ma'rifah kepada Allah. Nah itu lah latihannya dah. Nah ngalih melatih ya lah mun mahadang ngalih sedikit. Dan suka engkau turun bala dengan dia artinya caranya dalam hati kita udah dapat bala lah. Nah itu berarti kita itu ada hasad. Jadi dan suka engkau turun bala dengan dia dan tiada haram munapasah. Dan yaitu bahwa engkau kenang dan sukai bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain. Dan kalau munapasah itu ada apa-apa, ada haram. Misalnya engkau kanang tadi suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang lain tadi. Misalnya ini dapat nikmat ya apakah? Nah jadi kada suka nih, tiada suka engkau. Nah dalam dirinya tadi orang yang lain dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Nah, jadi kalau nikmatnya hilang, hati kita juga umpat kada suka juga. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Nah kalau orang zalim bisa. Orang itu terkenal sudah zalim. Kemudian dalam hati kita lawan orang zalim ini ada dalam hati ya mudahan nikmatnya hilang. Dalam hati nih. Nah itu kada jadi masalah. Kalau harus dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Supaya apa? Supaya hilang zalimnya itu. Nah, jadi niatan kita supaya ampihnya zalim.
Nah itu harus saja. Ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara hasad. Nah, makanya hasad ini ngalih badan. Jadi biasa kita itu bisa rugi kita dengan sifat-sifat hasadnya ini tadi. Han bisa merugi. Ruginya apa? Ujar Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Bermula hasad itu memakan ia akan amal yang kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Nah ini gara-garanya habis kita beramal beribadah. Jadi setelah amal ibadah cuman hasad ini banyak juga. Nah lalu hasad ya lah. Cara bahasa orang tuh dikumpul lah banyak kayak amal ibadahnya banyak, cuman hasadnya banyak juga. Nah lalu orang yang hasad ini bisa apa? Memakan ia akan amal kebaikan seorang. Jadi kita menghasad orang banyak. Jadi amal ibadah kita tadi apabila kada cukup nih. Bila kada cukup, nah iya nang menambel. Nah gini nang alihin menambel. Nah, menambel. Jaka ibarat misalnya berpahala 100 lah. Nah, kemudian hasadnya 120-an takat. Yalah, habis amal. Iya, nanti contohkan Nabi itu seperti memakan kayu yang kering. Habis. Han rugi bener lah. Rugi kita. Dan jadi itu pun disanggah oleh malaikat kena yang di langit. Di langit kita nang 7 lapis nih deh. Ke atas langit itu masing-masing penjagaan. Nah, dijaga masing-masing kita. Dijaganya apa nang dijaga? Amal ibadah kita nang dijaga. Sebab amal ibadah kita setiap hari ini diangkat oleh Allah. Nah, malaikat hafazah adanya. Membawa amal ibadah kita dibawanya naik ke atas langit pertama, langit kedua. Bila lulus langit pertama, nah, yang kedua lulus, yang ketiga lulus, sampai ke 7 langit itu amal ibadah kita lalu berjumpa dengan Allah. Nah, bila Allah menolak, masalah saya sudah. Kan rugi kena kita. Yalah. Lalu karena kita mengambil, ya Allah mana pahala zakatku, mana pahala sembahyangku, mana pahala puasaku, mana pahala aku berumrah setiap bulan, misal saben bulan sidin. Mana pahala hajiku, halo nama lagi? Ujar Tuhan ikam bahari hasad, banyak hasad habis lalu. Nah rugi kala, nah rugi. Lantaran tadi ada sifat hasadnya tadi. Lalu ujar Nabi tadi, orang yang hasad ini memakan kebaikan. Sebagaimana contohnya kayu yang apa? Api memakan kayu yang kering, kayu bakar. Itu contoh tentang hasad tadi. Jadi hasad ini bila kita dalam hati suka engkau hilang nikmat daripada orang lain, nah tahu suka dengan turun bala kepada orang tadi, nah itu yang kada boleh hasad tadi. Dan jadi kalau kita memandang orang itu gembira, senang ataupun dapat musibah, maka kita berikan. Bila kita orang dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, kawan dapat nikmat. Mudah-mudahan ulun kaya sidin juga dapat nikmat. Nah minta, jangan sedih. Ya lah. Nah, ini bebinian bang banyak lah. Banyak aja.
Tuh nah sebelah nukar gelang pulang. Kayak apa kita nenek ejar ya kan. Nah itu ya lalu karena timbul hasad. Lalu timbul dengki ya lah. Nah gara-gara banu bini juga kita paham juga mengaji nih ibu-ibu nak mengaji. Bila orang dapat nikmat, dapat kesenangan, dapat anugerah Allah yang nyaman, kita doakan inya. Doakan. Alhamdulillah ya Allah, syukur. Kawan itu nukar mobil pulang. Kawan nukar pesawat pulang. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ulun kayak sidin juga. Nah itu. Yalah. Oh kawan yang tadi dapat musibah, ya Allah, berilah inya kesabaran ya Allah, berilah inya keteguhan ya Allah, mudahan engkau ganti ya Allah yang lebih baik daripada balanya itu ya Allah, amin. Nah itu, ini nang bagus, nah itu doakan, insya Allah mantol doanya itu, mantol seorangnya, nah. Jadi bila kita nikmat kawan, alhamdulillah kawan sugih, nah syukur kita. Kawan barang sugih, kawan jumpat ya lah, umpat bermutul. Nah, sidin bermutul ya lah, ada juga sahab-sahabnya, ada juga kawarong sidin membayari, itu pulang. Cuman ada bang kawan sugih misalnya lah, tapi kikip bang gitu, ya pulang lah. Hana, ini nangkat dua kan ini sambungannya nah, sambungan apa? Sambungan kitabnya. Itu tadi hasad. Nah jadi hasad pembahasannya sudah habis. Nah jadi tinggal kita dalam hati, apabila di dalam hati kita ada suka akan hilang nikmat daripada orang lain dan suka engkau turun bala kepada orang lain tadi, nah itu yang kada boleh kita dari dalam hati kita. Lalu ubah tadi. Mau ubahnya apa tadi? Doakan. Nah, sama-sama syukur. Artinya bila dapat nikmat, sama-sama syukur. Bila dapat bala, sama-sama sedih. Nah itu tuh, nah itu aja. Intinya, ampe itu hasad lah. Nah jadi kita pandang nikmat yang diberi Allah nih. Inya dapat nikmat, dapat motor, dapat nukar gelang, misalnya 2 kilo. Yalah, alhamdulillah ya Allah sebelah rumah. Atau kawan atau siapapun, nah dapat apa? Nukar gelang teh. Kita ada kawan nukar gelang misalnya lah. Ada ini pindah sedih ini kan doakan. Alhamdulillah ya Allah kawan-kawan nukar gelang 5 pikul misalnya. Yalah. Kenapa pindah banyak gurunya masih menyambut. Ini contoh. Ya. Nah. Lalu kita berdoa, ya Allah mudahan ulun. Artinya kayak sidin. Kalau kau banyak pada sidin, nah bagus kalau doanya. Banyak nih nikmat diberi. Kalau memohon lawan Allah, jangan sedih. Nah, itu dapat nikmat juga. Alhamdulillah ya kau aja umpat kan. Ya lah, kita buat juga sedikit ya. Langsung kita buat ya limparannya ya lah. Nah jadi kalau misal dapat bala kita doakan supaya tabulik ngerenya lah, misalnya apakah kamalingan kah, nah ya Allah gantikan yang terlebih bagus daripada ini hilang. Nah ini bagus itu doanya. Nah itu masalah hasad. Habis sudah. Al-faslul khamisu bil bukhli wa hubbil mal. Pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan hubbul mal. Nah, bakhil ini kikip, ingkin jurang anak-anak, ingkin berajut ya kan. Ada titik genggaman dia. Nah, itu. Nah, jadi bakhil dan hubbul mal. Hubbul mal ini cinta lawan harta. Adapun bakhil wa hubbul mal yakni bakhil dan kasih akan harta, maka itu sifat yang dijela oleh hukum fikih, hukum syara, yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Jadi orang nang kayak ini nih, nang ada di dalam dirinya sifat bakhil,
sifat cinta lawan dunia ini otomatis bila cinta lawan dunia itu bakhil tuh anunya gugurannya lah. Kenapa dia gurunya? Ini mencintai harta deh. Sayang bener harta. Nah aku lapah begawe ini. Jamnya mana meminta hajat aja misalnya. Yalah. Nah itu ngarannya orang hubbul mal. Cinta lawan harta lalu gugurnya bakhil kikip lala. Tapi kalau inya tahu bahwa itu harta kekayaan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Lalu kalau sudah tahu pemberian Allah maka inya tadi ada bakhil lala. Nah, maka bakhil ini biar lakas juga masuk ke mana? Ke neraka lakas. Itu bukan bakhil. Nah lalu adapun bakhil dan hubbul mal, bakhil dan cinta lawan harta itu adalah sifat yang dijela oleh syarak, oleh hukum fikih. Yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam negeri akhirat. Nah, jadi akhirat pun rugi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ujar Tuhan, wala tahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir, orang yang kikip dengan barang yang memberi Allah Subhanahu wa taala akan mereka itu daripada anugerahnya, yaitu kebaikan bagi mereka itu. Jangan disangka seperti itu. Nah, jadi jar Tuhan ikam jangan menyangka bahwa nang ikam kikipakan datah. Ikam kada pemberian itu apa? Itu adalah mereka itu diberi oleh Allah anugerah kebaikan bagi mereka itu. Tetapi itu kejahatan bagi mereka itu. Nah, jadi orang nang bakhil itu dikira lah. Yang ada tahu benar ya kenapa jadi dibakhilakan itu, bahwa itu padahal rezeki itu pemberian Allah, hanya titipan Allah, anugerah Allah. Lalu kalau inya bakhil yaitu kejahatan bagi mereka itu. Jikalau orang bakhil itu menjadi kejahatan bagi mereka itu. Lagi akan dikalungkan akan yang dikikipakannya itu, nang dikikirakan mereka itu dengan dia di atas leher mereka pada hari kiamat. Nang dikalungkan kena. Caka bahasa orang nah ikam duit nang pian simpani nang himat-himat nih toh. Nah ini nih dikalungkan kah? Apa kalung tuh caka kalung nang kalung di dunia ini misalnya emas tadi lah di julong situ ada. Kalung itu kalung api neraka. Ini dikalungkan toh. Nah, dikira misalnya bakalong bagus lah, bagus bakalong juga lah. Nah, artinya kada itu. Itu kalung itu nang dikalungkan kalung api neraka kayaknya. Gara-gara apa? Gara-gara duit nang dikumpulkan nang diberikan anugerah Allah tadi inya kikip. Nah, kikip. Dan makanya diantara orang aulia Allah itu pamurah. Karena guru sekompol pamurah. Yang lain-lain aulia Allah, Syekh Saman. Syekh Saman itu sampai habis deh. Bila diberi hadiah kepada Syekh Saman, baik emas atau perak atau yang lainnya, maka dibagikan oleh Syekh Saman kepada orang fakir dan miskin sampai habis. Kada ada lagi tinggal di dalam tangan Syekh Saman. Itu harap lagi kita ya lah.
Nah, apa? Sampai habis sih. Yalah. Nah, mun kita bang, oh mun kada sanggup kasih. Nah, siapa yang sanggup kita? Iri. Nah, artinya jangan sampai sangkal. Sangkal ini kayak ini nang sangkal ini aja. Belum ngapa-ngapa lagi aja. Sudah berpintahan misal. Yalah. Nah, itu udah ada sangkalan nih. Hati kada tahu ini nang sudah diberi oleh Allah itu anugerah. Pemberian Allah nang dititipi oleh Allah, misalnya duitnya ada 100 juta lagi, ya kan? Nah, bayar toko hanya membuka nang 100 juta itu lagi ada. Ya lah, amun mahadang buka toko ternyata lambat. Lambat mahadang buka toko, ya kan? Belum lagi berjualan aja. Nah, artinya nang 100 tu kada milik kita lagi belum. Ya lah, kada tanto milik kita saminyaan, kada tanto. Ya lah. Nah, sama cara bahasa kita lah, membawa duit 100.000 turun mulai rumah ya kan. Mulai rumah tuh kada tanto 100.000 ini. Pian misalnya tadi asa hendak makan apakah nasi sup kah apakah ke pasar ya kan. Nah, lalu begitu hendak ke pasar, masa kalinya apa? Baya maulur kendaraan. Nah, lalu babang yurang lah 50 meter kimpis bed. Ya. Nah, lalu itu apa? Duit nang 100-nya pun kita lah. Ampun tukang tambal ban dahulu. Nah, sama jam 10.000 apa? Imbah itu pulang. Bayi hendak dijadikan olehnya habis. Ampun tukang oleh pulang. Oleh pulang. Nah, 50.000 kah 40.000. Nah, berapa udah? 50 habis dah. Yalah. Nah, 50 tadi belum kalau lagi sampean belum lagi. Yalah. Nah, istilahnya tuh. Nah, seperti itulah artinya kadeda lagi nih, ampun kita belum. Nah, jadi bila orang memandang itu, nah maka orang tadi kadeda sifat yang bakhil, hubbul mal. Nah, jadi ini sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Ini sebesar-besar, bahkan itu kayaknya nang kita kikik pakan tadi dikalongakan oleh Allah pada hari kiamat. Entah kalong gitu lah. Jangannya bawa kalong nyaman lah. Kayak di dunia kan bawa kalong nyaman ya lah. Di situ apa kalongnya? Kalong api neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Ujar Nabi kita, takuti oleh kamu akan kikir itu maka karena bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Nah, binasa lah. Nang inya kikirakan tadi rugi itulah. Nah, jadi bila orang merasa dirinya nang inya seorang gawi bukan berdasarkan daripada anugerah Allah, nah ini lapah ya. Yalah, yang bercari aja kocah. Ini nyaman aja. Nah, lalu merasa inya. Tapi kalau merasa ini inya manggawi, tapi merasa ampun pemberian Allah. Merasa diberi Allah. Orang merasa diberi Allah, itu nyaman sedikit. Tanyamannya ini bersedekah dan nyaman sedikit. Amun merasa seorang juok lapah ini, lapah itu, lapah sebenarnya. Lalu kolera yang beri, melomah hitung berapa ini? Mengkuberiakan 10.000, berapa sampo habis, berapa gawian habis, bebarak petang hari, ya kan? Nah, misalnya kita upahan misalnya 1.000 lah, diberikan 10, oh mana nih? Kayak apa? Umpama tuh. Nah, itu contoh. Tapi kalau kita tahu bahwa ini pemberian Allah, dia udah memilikinya, udah jolong ya lah habis tuh berarti. Nah, kita ini baru berat banget lah melatihnya berat. Jadi melatih itu jangan sampai hati ini sedih. Jadi datang orang sumbangan, datang sumbangan ini,
datang sumbangan yang lainnya. Nah itu bila kita walaupun kita sedikit tadi lah, tapi kita senang tadi. Nah senang, ya lah. Alhamdulillah ini nang datang. Biar kada tapi banyak tapi senang. Ya lah, senangnya itu nang alih biar mencari. Kada sangkal. Belum buka toko datang orang minta sumbangan. Kayaknya pulang tuntung membuka lapah kalau nih ditang pulang sumbangan ya lah. Tapi kita senang, wah ini luar biasa ya lah. Nah itu orang kan tahu amaliyah kita nih kita tahu orang ya lah. Umpama kita kawa ma'amalakan, nah ini mantap ya tak. Nah kita tahu orang, kita tahu orang ku senang kan andak ke dalam hati ya lah. Hamun kita kada senang, nah ya umai gini kah harus berpintaan aja dalam hati deh. Nah kita sedih dah. Nah ada sifat apa? Hubul mal lawan kikip tadi. Tapi kalau kita senang biar 1000 berita. Berapa kan 500 tapi senangnya tadi. Nah kan begitu juga lawan ibu bapak. Jadi ibu bapak kadang bah si Tuhan ini datang pulang gak or duit aja nih. Coba ingatkan seorang beheri. Nah, seorang beheri hanya berungap aja, ma ma wadai han nyaman lah. Coba kita ingatkan tuh. Jadi jangan sampai bila orang tua kita itu datang apapun jangan sedih, senang. Nah jadi senang, imbahnya senang loh. Maafin ngapa lagi keperluan, nah mantap kita ya lah. Nah ini ngaran berbakti lawan orang tua. Cuman dilihat ya bang sidin berpuya-puya diberi mau saya beri diberi sidin soalnya berpuya-puya juga luput juga. Nah itu artinya limpat lah. Nah itu orang nang bakhil tadi, nang kikip tadi, nah mereka itu artinya takutlah binasanya kayaknya. Nah bisa membinasakan orang yang dahulu daripada kamu. Bermula lawan bakhil itu yaitu sakhaun. Nah kayaknya lah sambungannya. Sambungannya mersidai. Jadi sambungan daripada pasal bakhil dan hubbul mal. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli ma nawa sallallahu alaihi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.